seluruh jamaah haji telah meninggalkan Makkah. Sebagian besarnya menuju ke Mina untuk melaksanakan hari Tarwiyah atau transit di Mina sebelum berangkat ke Makkah, ke Arafah. Dan sebagian kecil jamaah-jamaah yang haji reguler dari Indonesia dianjurkan langsung ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah. Namun hari ini tidak ada seorang pun jamaah haji yang telah berniat melaksanakan ibadah haji untuk berdiam di Mekah, melainkan mereka semuanya sejak pagi tadi waktu di Makkah. Hari ini sudah jam 3 sore di Makkah hari ini. Seluruhnya mereka sudah berada di Mina sebelum zuhur tadi. Mereka akan mabit di Mina satu malam penuh dan melaksanakan sholat 5 waktu dengan mengqashar sholat yang 4 rakaat tanpa dijamak. Untuk kemudian besok pagi mereka setelah selesai sholat subuh akan bertolak menuju ke Arafah dalam rangka melaksanakan puncak ibadah haji yang dikatakan Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah hukum di padang Arafah. Tidak ada hari yang lebih baik dan lebih mulia daripada hari Arafah itu. Karena pada hari itu saat hamba sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang tidak berhaji akan tetap coba kita melakukan hijrah secara rohani bersama saudara-saudara kita yang berada di Mina dan Arafah besok hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengundang kita pada tahun-tahun yang berikutnya. Amin. Dan kita yang di tanah air yang tidak mendapatkan undangan atau panggilan dari Allah untuk berhaji pada tahun ini, kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan syiar Islam, yaitu menyembelih kambing atau kibas di hari nahar atau di hari-hari tasyrik 4 hari berturut-turut dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Bagi orang yang mampu melaksanakan pengorbanan itu dan tidak mau melaksanakannya, maka Rasulullah mengusir para umatnya dari jamaah beliau. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki tapi tidak mau melaksanakan syariat pengorbanan ini, maka janganlah mereka dekat ke tempat sholat kami, kata Rasulullah. Jadi kalau kita lihat dari sosial media hari ini jamaah haji sudah bertolak ke Mina, maka dipastikan jatuhnya 10 Zulhijjah itu adalah hari Ahad. Ya, jatuhnya 10 Zulhijjah itu adalah hari Ahad. Sedangkan di Indonesia pemerintah mengumumkan Idul Adha jatuhnya pada tanggal 17 Juni atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah. Tapi Muhammadiyah mengikuti sama dengan Saudi Arabia. Memang di Indonesia itu dari dulu susah sebenarnya kalau Idul Fitri itu patokannya adalah ru'yah. Tapi kalau Idul Adha ini sebenarnya bisa dijadikan acuan Saudi Arabia. Ya, karena ketika mereka sudah melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka otomatis besoknya adalah hari nahar atau hari Idul Adha atau hari pengorbanan. Tapi tidak mengapa di Indonesia itu terlalu banyak intrik-intrik politiknya, ya, sehingga ketika organisasi ini misalnya ini seakan-akan dianggap meniru, seakan-akan dianggap untuk ngembek apa istilah itu, ya, mengekor. Ya, padahal tidak demikian. Dalam urusan ibadah ini semuanya sudah ada ketentuannya. Saudara-saudaraku, tadi imam kita membacakan surat As-Sajdah, disunahkan di hari Jumat subuh
membaca surat As-Sajdah itu, yang mana di dalamnya ada ayat-ayat sajadah yang dianjurkan kita untuk melakukan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu harus diberitahu bagi orang-orang yang belum pernah pengalaman, yang belum tahu. Jangan sampai ketika imam bertakbir Allahu Akbar dia ruku. Ya. Untuk pemula-pemula itu perlu diberitahu kepada jamaah agar tidak kacau sholatnya. Sebab banyak juga di kampung-kampung di mana tanpa pemberitahuan harinya jamaahnya itu kacau, sholatnya kacau, karena dia pikir kenapa, malah dia bilang subhanallah, ada yang ditegur, nyala-nyalakan imam, padahal yang salah dia, kan gitu. Itu pun ngotot kadang-kadang. Jadi ketika sujud tilawah itu ya langsung tanpa ruku, langsung sujud satu kali aja. Nah, bacaannya begitu Allah Akbar, sajada wajahiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Coba bapak-bapak, ibu-ibu ikuti. Sajada wajahiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang dibaca ketika sujud tilawah. Kalau belum hafal ya baca subhanallah aja nggak apa-apa. Ya, baca subhanallah nggak masalah. Tapi kalau hafal baca sajadah wajibat ya, itu bacaan sujud tilawah. Di dalam Al-Quran itu ada 15 tempat di dalam Al-Quran yang ada mengandung ayat-ayat sajadah. Nah, baik dalam keadaan sholat maupun tidak sholat, ya itu dianjurkan ketika sampai kepada ayat-ayat sajadah itu langsung letakkan Qurannya, dia sujud Allahu Akbar, baca doa tadi. Ya. Coba dulu lagi. Sajada wajahiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini adalah satu-satu kita tambah, kita update ilmu kita, pengetahuan kita tentang agama ini ya. Hafal satu-satu. Begitu juga ayat Al-Quran. Coba kita hitung ayat Al-Quran berapa? 6.234 menurut riwayat Ibnu Abbas. 6.236 ya, bukan 666. 66 itu angka Yahudi itu ya. 66 itu adalah angka Yahudi. Yahudi berapa ininya? Apanya? Bintang itu 6. Nah, itu 66. Kalau kamu mengatakan ada 6.236 ayat Al-Quran. Itu kalau kita hafal satu hari satu ayat, kita hafal satu hari satu ayat, berarti sebenarnya sekitar berapa tahun itu? Satu hari satu ayat. Satu tahun berapa? 300. Nah, berarti 20 tahun ya ada. 20 tahun. 20 tahun ya. 20 tahun kita bisa hafal itu Al-Quran tanpa sengaja menghafal. Tanpa sengaja menghafal seperti anak-anak itu. Artinya dibuat target aja. Satu hari satu ayat dihafal. Enggak berarti itu. Satu hari satu ayat. Masa 24 jam satu hari satu ayat dapat? Iya kan? Nah, kalau itu mau itu. Berarti sebenarnya tanpa kita menghafal yang sungguh-sungguh pun, seperti orang yang diasramakan menghafal Quran, itu bisa dia 20 tahun. Berarti kita punya target. Kalau sekarang 50, mau 70 udah hafal. Ya, 70 udah hafal semuanya. Nah, jadi sebenarnya menghafal Quran itu punya target kita. Ya kan? Nah, saudara-saudaraku, saya berangkat ke airport ini. Jadi tidak memperbanyak kalam. Insya Allah hari besok
sudah kembali dari sana maghrib, sebelum maghrib kan jam maghrib lah, insyaallah maghrib sudah sampai di sini. Dan hari Ahad kita melaksanakan sholat Idul Adha di KJRI, di gedung, bukan di halaman ya, di gedung. Sudah dipastikan di gedung, di gedung, ya, di gedung Nusantara ya. Gedung Nusantara lantai 1 ya. Iya, di bawah. Yang dulu kita sholatkan ya, tapi sholat masjid dulu ya. Iya, berubah menjadi gedung Nusantara namanya. Insyaallah ya, mudah-mudahan 1 putaran. Artinya semua jemaah hadir tepat waktu ya. Jangan sampai 2 putaran ya kan. Tapi sudah disiapkan cadangan-cadangan imam oleh Ustaz Farhat. Nanti kalau ada jamaah yang telat, mau nggak mau mereka akan melaksanakan susulan ya, sholat tanpa khutbah Idul Adha, cukup sholat aja 2 rakaat, karena mereka ketika berdiri sudah mendengarkan khutbah. Jadi bedanya mereka dengan khutbah dulu baru sholat, seperti sholat Jumat, atau seperti akuf di Arafah. Di Arafah juga mendengarkan khutbah dulu baru sholat ya. Jam berapa Ustaz? Jam berapa Ustaz? 8.30 pagi insyaallah. Itu kalau Indonesia jam 10.30 malam. Ya demikianlah saudara, kita kalau bicara haji ini ya bisa kita nangis ya kan. Jadi kita cukupkan sekian, saya akan berangkat ke airport, mohon doanya. Mudah-mudahan selamat. Ya, bukan mau judi ya sana ya. Udah apa? Taklim kita sana insyaallah. Sebelum ada bapak, teman saya akrab tetangga itu sakit keras di Surabaya sekarang. Siapa namanya? Bapak Surono. Bapak Surono. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sebelum kita bubar, ada permintaan khusus doa buat Pak Surono dan juga saudara-saudara kita yang sakit di Amerika ini. Kita doakan semoga diangkat penyakitnya oleh Allah SWT, disembuhkan dan dipulihkan kesehatannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan Al-Fatihah sekali, terkhusus buat saudara-saudara kita yang hari ini sedang berada di Mina dan besok akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Kita bacakan Al-Fatihah, semoga mereka diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka mampu melaksanakan seluruh manasik hajinya sesuai dengan tuntunan dari Nabi. La ta'khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kamu tata cara hajimu dari aku, kata Rasulullah. Semoga mereka kita harapkan bisa menjadi haji dan hajjah yang mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahim. Allahumma ya Allah, hari ini adalah hari tarwiyah, di mana saudara-saudara kami hari ini sedang berada di Mina untuk melaksanakan rangkaian pertama hajimu ya Allah. Berikanlah saudara-saudara kami kekuatan lahir dan batin. Berikan mereka kesehatan ya Allah. Berikan mereka panjang umur untuk besok mereka berangkat ke Arafah yang merupakan puncak ibadah haji mereka. Yang Rasul katakan al-hajjul Arafah, haji itu merupakan
adalah wukuf di padang Arafah. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ila nur. Allahumma ya Allah, kami yang belum mendapatkan kesempatan, berikan kami ya Allah kemurahan rezeki ya Allah, agar kami dapat mengunjungi rumah-Mu yang mulia ini ya Allah, melaksanakan rukun Islam yang kelima ya Allah. Bagi yang sudah pernah undang mereka berkali-kali ya Allah, bisa senantiasa mengunjungi Baitullah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, di antara keluarga kami, saudara kami, tetangga kami, ada yang Kau uji mereka ya Allah dengan penyakit. Angkatlah penyakit mereka ya Allah, sembuhkan segala penyakit mereka ya Allah, pulihkan kesehatan mereka ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan ajilan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan ajilan la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami ya Allah. Amin. Sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami ya Allah. Khususnya Pak Surono ya Allah, Bu Hilma ya Allah, dan semua saudara-saudara kami yang sakit ya Allah. Sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit mereka kecuali hanya Engkau ya Allah. Berikan kesembuhan mereka yang segera ya Allah, yang tidak meninggalkan bekas apa-apa ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sampai jumpa hari besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.